Perkenalkan, nama saya Melissa Meyer dengan NIM 1870476, kelas A, mata kuliah Metode Riset Epidemiologi. Saat ini saya akan membawakan materi topik dari mata kuliah Metode Riset Epidemiologi. Konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan sebab akibat oleh cedera eksternal. Apapun penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Hipotesis epidemiologi. Hipotesis epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya dalam bidang ilmu kesehatan termasuk berbagai ilmu kedokteran, usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat, maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Ukuran frekuensi penyakit, definisi kasus, insiden dan prevalensi, rate dan resiko. Ukuran prevalensi penyakit. Ukuran prevalensi penyakit termasuk dalam dasar epidemiologi deskriptif. Ukuran prevalensi penyakit merupakan ukuran asosiasi yang menjelaskan tentang beberapa seringnya suatu penyakit atau peristiwa-peristiwa di bidang kesehatan terjadi di masyarakat. Secara umum, tujuan pengukuran kejadian penyakit adalah digunakan untuk yang pertama menilai keadaan kesehatan, yang kedua mengetahui potensi untuk menanggulangi masalah kesehatan, yang ketiga mendeteksi kelompok mana yang berisiko terkena penyakit. Insiden dan prevalensi. Nilai prevalensi ditentukan oleh banyaknya orang yang sakit sebelumnya serta lamanya orang tersebut menderita penyakit. Meskipun jumlah orang sakit sebelumnya tidak begitu banyak, tetapi jika penyakit berlangsung begitu lama, maka lama-kelamaan jumlah penderita akan meningkat karena terjadi penumpukan jumlah orang yang sakit. Ukuran asosiasi, ODDS, rate dan risk ratio, perbedaan risk dan rate, resiko yang disebabkan populasi. Ukuran asosiasi. Yang pertama, merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu eksposur atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit. Yang kedua, memasukkan suatu perbandingan frekuensi penyakit antara dia atau lebih kelompok dengan berbagai derajat eksposur. Yang ketiga, beberapa ukuran asosiasi digunakan mengestimasi efek. ODDS ratio adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor risiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok beresiko atau terpapar faktor risiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko atau tidak terpapar faktor risiko. Rate dan risk ratio. Rasio risiko atau risiko relatif adalah rasio probabilitas hasil dalam kelompok yang terpapar dengan probabilitas hasil dengan kelompok yang tidak terpapar. Bersama dengan perbedaan risiko dan rasio peluang, risiko relatif mengukir hubungan antara paparan dan hasil. Perbedaan risk dan rate dan risiko. Rate adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut menyangkut interval waktu tertentu. Rate untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian dalam suatu populasi masyarakat tertentu. Risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dalam menimbulkan suatu kerugian. Desain studi, ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, kohort, intervensi, dan community based. Studi ekologis, yaitu studi yang fokus pada perbandingan dan pengamatan populasi di tempat tertentu. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan, penyakit atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat.
Dengan demikian, studi cross-seksional tidak mengenal adanya dimensi waktu sehingga mempunyai kelemahan dalam menjamin bahwa paparan mendahului efek atau sebaliknya. Studi kasus kontrol adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor resiko. Riwayat paparan dalam penelitian ini dapat diketahui dari register medis atau berdasarkan wawancara dari responden penelitian. Studi kohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Intervensi. Penelitian intervensi adalah penelitian eksperimental yang dikenakan pada masyarakat sebagai kesatuan himpunan subjek. Penelitian melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan bukan dengan pendekatan subjek secara individu, seperti pada penelitian klinik maupun dengan pendekatan kelompok. Community based. Penelitian dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka memasukkan proses penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga bagi para peneliti. Confounding bias. Dalam estimasi efek pajanan, faktor risiko terhadap penyakit yang diteliti akibat kekurangan sebandingan antara kelompok atau populasi terpajan dan kelompok atau populasi tidak terpajan. Confounding variable dalam bahasa Indonesia berarti variabel pengganggu adalah variabel yang merusak hubungan antara variabel paparan dan variabel termasuk outcome. Efek modifikasi atau interaksi adalah keberagaman variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base population. Analisis multivariabel, logistik, Bayesian, dan regresi binominal. Analisis multivariabel adalah analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dalam pengertian tersebut, kita tidak perlu mengetahui apakah di antara beberapa variabel tersebut, baik variabel bebas maupun variabel terkait, terdapat keterkaitan atau korelasi satu sama lain. Regresi logistik kadang disebut model logistik atau model logit. Dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Metode ini merupakan metode linear umum yang digunakan untuk regresi binominal. Analisis regresi Bayesian digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel dependen yang menyatakan data terhitung atau data count berdistribusi Bayesian dengan satu atau lain variabel independen. Regresi binominal adalah teknik analisis regresi di mana respon atau sering disebut sebagai Y memiliki distribusi binominal. Itu adalah jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan Bernoulli independen di mana setiap percobaan memiliki probabilitas keberhasilan. Ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Dalam studi epidemiologi dikenal kriteria restriksi pemilihan subjek yang disebut eligibility, kriteria pernyataan eksplisit tentang syarat-syarat subjek untuk dapat dimasukkan ke dalam sampel. Beberapa di antara anggota sampel yang memenuhi syarat mungkin tidak bersedia untuk berpartisipasi, menarik diri dari partisipasi, atau hilang selama follow-up pengamatan. Proporsi subjek dalam sampel yang bersedia ikut serta dalam penelitian disebut tingkat partisipasi.
pencegahan dan penyaringan, screening, epidemiologi molekul, variasi geografi dalam terjadinya penyakit kesenjangan. Pencegahan dan pengendalian penyakit melaksanakan sebagai tugas yang meliputi surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Screening adalah penerapan serangkaian tes atau prosedur yang dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan atau penyakit tertentu pada seseorang. Epidemiologi molekul merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor resiko genetik dan faktor lingkungan yang diidentifikasi pada level molekul dan biokimia terhadap etiologi, distribusi dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi, variasi geografi dalam terjadinya penyakit dan kesenjangan kesehatan. Merupakan bagian dari geografi manusia yang berhubungan dengan aspek-aspek geografi dari status kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan dalam perkembangan para ahli kesehatan masyarakat, dokter dan ahli geografi, mengaitkan 3 bidang kesehatan yaitu epidemiologi kesehatan masyarakat, dokter dan ahli geografi kesehatan dalam menganalisis distribusi penyakit dan kematian dalam berbagai skala geografi, yaitu ditunjukkan untuk menentukan apakah keberadaan penyakit tertentu berhubungan dengan faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisik.